Jumpa lagi bersama gue di Komuk Malay Channel. Komu Malay Yoman. Nah, di video kali ini terlihat sangat berbeda. Kenapa? Karena ini adalah program baru dari Komuk Malay Channel, Yoman. Oh my god! Wow! Apa itu? Yoman. Penasaran pasti ya. Kalau pada penasaran, jadi program baru kita kali ini adalah John Jalan Jajan. Kita langsung masuk aja intronya. Oke guys, jadi di program baru kali ini yang bertajuk John Jalan Jajan, jadi gua akan membawa kalian semua ke berbagai tempat kuliner maupun tempat-tempat buat wisata. Oke. Yang pastinya ada di seluruh jagat raya. Stop it. Get some help. Yuman, yang akan memanjakan mata kalian gitu loh. Yang mungkin bisa lah jadi rekomendasi kalian untuk kalian nanti berwisata ya kan. Tapi bohong. Nah, sebelum gua jalan-jalan nih buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan di like juga video ini ya kan, agar bisa cepet-cepet lah di AdSense nih ya kan. Butuh duit ini, gak ada duit gua. Ya kan? Nah, pokoknya jangan lupa di subscribe, di like ya kan, ya biar membantu gua untuk beliin kebutuhan rumah tangga. It's time to stop. It's time to stop, okay? Kalau biasanya youtuber sebelah tuh banyak yang bilang jangan lupa subscribe buat mengembangkan channel. Bullshit menurut gua ya kan. Jangan lupa subscribe biar gue punya AdSense, jadi biar bisa menambah pundi-pundi uang gue, pundi-pundi harta kekayaan gue. Gitu aja sih ya. Iya. Oke. Gimana, udah di subscribe? Udah ya. Kalau pada udah di subscribe, jadi gue akan menjelaskan kepada kalian. Jadi gue ini sekarang lagi ada di rumah ya kan. Rumah gue ini tepatnya ada di wilayah di Pulau Bali. Oke. Pulau ya cukup dibilang pusat wisata ya di Indonesia. Banyak yang datang ke sini untuk berwisata, untuk berbulan madu ya kan, untuk vacation apalah pokoknya itu yang pasti enak. Are you sure about that? Jadi di video-video awal mungkin gue akan mengeksplor wilayah gue ini ya kan. Oke. Gue akan mengeksplor daerah-daerah yang indah yang ada di Bali ya kan. Oke. Karena di Bali itu kan banyak lah, cukup banyak hal-hal yang menarik dan hal-hal yang indah. Tapi bohong. Jadi gue akan mengeksplor kalian gimana makanannya, gimana pemandangannya, pokoknya mantap ya kan. Dan di tempat yang pertama ini gue akan menuju ke salah satu daerah di daerah Bali, tepatnya di Badung, yaitu Ubud. Oh my god! Wow! Dan bisa kalian lihat di sini, ada di sebelah sini, ya kan? Jadi rumah gua itu terdapat di Negara, nama daerahnya itu Negara, nama kecamatannya Negara. Jarak dari Negara ke Ubud itu kurang lebih 2 sampai 3 jam perjalanan. Kalau mungkin jalan santai
naik motor itu bisa sampai 3 sampai 4 jam ya kan. Dan gue pengen jalan-jalan santai aja ke sana gitu loh, agar bisa menikmati pemandangan. Kenapa? Karena di sepanjang perjalanan dari negara menuju Ubud ini ya kan. Oke, kita buang dulu nih mapnya nih. Nah, kita udah buang nih. Jadi di sepanjang perjalanan antara negara sampai Ubud itu guys, itu pemandangannya gokil banget. Gokil banget, pokoknya asik, jadi gak ngebosenin lah ya kan. Are you sure about that? Jadi itu nanti kita jalan di tepi-tepi pantai. Nice. Di pesisir-pesisir pantai, yoi, pesisir-pesisir pantai selatan Bali. Itu garis pantainya itu kalau di pantai negara ini, pantai tepatnya di pantai Perancak, itu garis pantainya bisa terhubung langsung ke pantai Kute guys. Kalau kalian mau jalan kaki sih bisa, cuman pegel juga ya kan. No, God! Naik motor aja 3 jam pak, apalagi naik sendal doang ya kan. No, God, please, no! Ya pokoknya garis pantainya itu terhubung langsung, jadi satu garis pantai ke arah pantai Kute gitu guys. Dan di Ubud itu perjalanan ke sana itu juga banyak hutan-hutan guys, hutan-hutan, jalan berliku-liku ya kan, seperti kisah cintamu itu. Seperti kisah cintamu itu berliku-liku ya kan, nggak nemu ya kan, nggak nemu siapa pasanganmu, nggak laku lah istilahnya, ya berliku-liku lah, seperti jalan yang menghubungkan antara Badung dengan Jembrana atau negara dengan Ubud ya kan. Okay. Gitu, aduh galer. Nah gitu guys. Jadi ya pokoknya jalannya berliku-liku, dan menurut saran dari gua sih hati-hati karena di situ sering banget terjadi kecelakaan. Karena memang banyak perbukitan juga, banyak jurang-jurang juga. Jadi gua sarankan sih hati-hati dalam berkendara, terutama kalau lewat sana. Kalau teman-teman semeton semua lewat sana, hati-hati dalam berkendara. Terus habis itu juga kalau kalian berkendara malam di situ, karena jalannya itu tidak ada penerangan guys, tidak ada lampu jalan, jadi memang mengandalkan lampu dari kendaraan tersebut gitu guys. Jadi sangat amat berhati-hati jika kalian memang terpaksa harus berkendara lewat sana itu malam-malam guys. Benar-benar kalian harus cek keadaan lampunya, cek keadaan kendaraan kalian, bensin, karena juga pom bensin jarang di sana. Dan kalian juga harus cek kesehatan kalian. Stop it. Get some help. Gitu guys. Untuk destinasi di Ubud sendiri, di Ubud itu gue jelasin dulu sedikit ya guys buat kalian. Okay. Jadi di Ubud itu terkenal dengan daerah persawahan yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan ya kan. Pokoknya keren banget di sana, sawah-sawah wisata, dan daerahnya itu dingin banget. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu mungkin daerah ini kali ya, daerah Puncak. Tapi bohong. Ya kan, dan kalau mungkin di Jawa Tengah itu di Semarang itu daerah Tembalang. Nah, daerahnya itu daerah dingin, daerah bukit gitu naik ke atas. Ya kan? Dan juga di situ juga tetap ada pantainya. Ada pantainya nggak ya? Enggak deh kayak. Pantainya Pantai Gianyar guys, Pantai Gianyar ya, Pantai Gianyar. Nggak tahu juga. No, God, please, no, no. Gak. Nah, jadi di situ banyak daerah pantai, daerah ininya apa namanya, sawahnya gitu, sawah-sawah wisata, dingin banget di sana. Biasanya di situ memang bule-bulenya itu juga
banyak di situ turis-turis mancanegaranya banyak dan baik-baik juga ya kan. Kalau di Bali ini turis-turis mancanegaranya banyak dan di situ juga banyak sekolah-sekolah yoga. Jadi memang pusat-pusat kayaknya orang-orang untuk latihan yoga memang ada di sana mungkin ya. Mungkin karena banyak banget sih ininya apa namanya sekolah-sekolahnya dan kebetulan hotel yang mau kita tinggali juga nanti di sana adalah hotel yang di dalamnya itu ada sekolah yoga gitu guys. Jadi pokoknya chill banget tempat menurut gue tuh Ubud itu adalah tempat yang paling chill, man. Yang paling enak buat ngasok, buat santai, buat nyantai, pokoknya enak banget tempatnya. Iya. Gitu guys. Nah di Ubud itu juga selain daripada persawahan, tempatnya juga damai. Di sana juga banyak banget objek wisata guys. Seperti misalnya ada Bukit Campuhan. Jadi Bukit Campuhan itu adalah jalan panjang, ya kan biasanya untuk trekking, untuk kita jogging, jalan pagi atau jalan sore untuk kita olahraga. Jadi bukit itu wah panjang dan view-nya itu asik guys. Jadi kita kayak masuk ke jalan setapak yang di kanan kirinya banyak ilalang. Terus habis itu kita akan melihat pemandangan-pemandangan ala Bali. Wah pokoknya gokil. Terus juga di situ ada Goa Gajah. Nah, Goa Gajah itu, nah ini nih, Goa Gajah adalah tempat destinasi wisata yang akan kita sambangi kali ini, guys. Jadi di sana adalah tempat wisata adat, wisata suci. Jadi kalau kita masuk ke sana, kita harus menggunakan kain. Dan juga di sana itu memang tempat wisata adat, kita nanti akan dipandu. Kalau kalian mau dipandu sama tour guide di sana boleh. Jadi di situ ada air terjun, ya kan, ada tempel di sana, terus ada Gua Gajahnya juga, pokoknya keren. Itu tempat wisata rohani ya, wisata adat. Pokoknya kalian kalau misalkan ke Bali, terutama ke daerah Ubud, kalian mesti mampir ke yang namanya Gua Gajah. Ya kan, dan biaya masuknya juga sangat amat murah, terjangkau pokoknya. Gitu guys. Jadi itu salah satu objek wisatanya yang nanti kan kita ke sana. Terus juga ada namanya Museum Antonio Blanco, Yoma. Nah ini nih salah satu artis atau seniman mancanegara internasional dan terkenal banget. Siapa yang nggak kenal Antonio Blanco? Siapa kalian nggak kenal? Nah kalian nggak gaul berarti. kalau nggak kenal tuh bocah ya kan. Jadi ada museumnya di sana, di dekat pintu masuk Bukit Campuhan juga ya kalau nggak salah sih. Iya di situ. Di situ ada museumnya di sana. Di situ banyak banget art. Jadi kayak galeri-galeri seni ya. Ya gitu deh. Cuman gue juga belum pernah masuk. Dan mungkin nanti akan jadi salah satu daftar destinasi yang akan kita kunjungi ya kan. Selain itu ada Monkey Forest, man. Jadi buat yang kalian belum tahu nih, jujur ya, di tempat gue ini di Bali, kan gue adalah seorang perantau ya, dari Jakarta ke Bali. Gue merantau ke sini. Di tempat perantauan gue ini di Bali itu gue bener-bener respect banget. Gue udah cukup lama di sini, udah lumayan lama lah di sini ya kan. Dan yang gue respect adalah orang-orangnya itu sangat care banget terhadap alam. Gila, pokoknya care banget terhadap alam, terhadap satwa. Jadi di sini banyak anjing, kucing, ayam, semua berkeliaran guys. Semua berkeliaran. Jadi jujur gue waktu awal kesini gue adalah seorang yang takut anjing guys. Gue takut anjing, tapi karena memang bersatu padu, anjing juga gue lihat jarang berantem ya sama kucing ya, bahkan nggak ada malah. Penglihatan gue sih ya, nggak tahu juga sih, tapi kayaknya jarang sih yang anjing itu berantem sama kucing gitu. Maksudnya kalau mungkin di daerah gue yang dulu, di tempat asal gue di Jakarta kan, kalau anjing ketemu kucing udah langsung waduh. Kalau di sini enggak guys, gitu. Jadi alamnya itu bener-bener sangat amat orang-orangnya berbaur sama alam, dan hewan-hewannya pun, makhluk-makhluk yang lainnya pun juga berbaur antara satu dengan yang lainnya guys. Jadi keren banget. Terus juga nih kalau di tempat gua nih ada biawak guys. Buset, banyak banget biawak karena di sini kan deket
apa namanya, mangrove ya. Mangrove itu apa ya, hutan bakau ya, hutan mangrove di sini deket banget. Jadi biasanya tuh kalau gue lagi jalan guys, naik motor itu ngeng, nah itu suka di jeda guys sama biawak lewat. Wah gila, keren sih. Dan ini di rumah gue juga, kebetulan rumah gue belakangnya persis itu langsung sawah guys, langsung sawah. Jadi tempatnya bener-bener menghargai alam banget gitu loh. Jadi gokil sih, gokil. Dan gak jauh dari rumah gue juga ada seperti monkey forest guys. Jadi ada hutan apa gitu gue lupa, tapi banyak itu di jalan umum guys. Itu jalan yang menghubungkan antara Bali dengan Pulau Jawa. Jadi itu arahnya ke arah pelabuhan Gilimanuk guys. Itu di sepanjang jalan tuh banyak monyet-monyet liar guys. Udah gue bilang, pokoknya apa ya, kita harus banyak belajar lah. Maksudnya kita kan sama-sama NKRI ya kan, jadi harus banyak belajar dari satu daerah ke daerah lain. Mungkin di daerah yang satu punya kultur sendiri, kita hargai. Mungkin daerah yang lain lagi punya kultur lagi sendiri, ya kita hargai juga. Cuman maksud gue di sini, gue ingin memperkenalkan kepada kalian kalau di Bali itu menurut gue adalah salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang sangat care sama alam. Wah keren, the best. Pokoknya the best banget di Bali itu. Jadi di Monkey Forest itu, kembali lagi ke topik Monkey Forest. Jadi Monkey Forest itu di sana itu banyak sekali monyet, seperti namanya, hutan monyet gitu guys. Jadi banyak monyet-monyet dilepas aja gitu. Di sana juga ada monkey selfie. Jadi kita nanti bisa selfie bareng monyet. Yoman. Jadi monyetnya ini seakan-akan yang selfie, kitanya yang model gitu. Bukan kitanya yang selfie, monyetnya yang modelnya, tapi monyetnya yang megang kamera guys. itu keren banget sih, gokil, pecah deh. Nah, itu salah satu dari sekian banyak objek wisata yang ada di Ubud gitu loh. Pokoknya intinya Ubud itu gokil dan keren banget ya kan. Dan masih banyak lagi wisata-wisata, objek-objek wisata-wisata yang nggak bisa gue sebutkan satu persatu. Nah di Bali ini guys, untuk gue present dulu nih ya, buat nanti konten-konten kedepannya. Jadi di Bali itu guys, makanannya juga ada yang disebut dengan nasi jinggo. Yoi. Nasi jinggo itu mungkin sejenis nasi kucing di daerah Jogja atau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jawa Timur itu ya nasi kucing. Jawa Tengah, Jogja lah pada umumnya ya, pada khususnya Jogja. Nasi kucing kan, angkringan gitu. Nasinya tapi nggak sedikit guys. Ini bedanya nasi di sana itu dengan sedikit, seperti sedikit lah ya. Kalau nggak salah, kalau boleh dikoreksi kalau nggak salah, mungkin gua dengar ceritanya itu nasi kucing itu kan berawal dari ini, nasinya porsinya porsi untuk makan kucing, bukan untuk makan orang ya gitu ya. Jadi porsinya memang porsi mini lah istilahnya gitu kan. Cuman kalau di nasi jinggo sendiri enggak. Nasinya lumayan banyak, bisa juga dimakan, kenyang lah, cukup kenyang gitu kan, dengan lauk pauk ala Bali gitu kan. Pokoknya enak. Dan menurut yang gua tahu dari temen gua yang asli Bali, jadi nasi jinggo itu dulu, jinggo itu maksudnya jigo guys, 25 perak kalau nggak salah. Goks. Zaman-zaman itu masih 25 perak. Sekarang sih udah goceng ada ayam suwirnya. Wah, pokoknya worth it sih kalau menurut gue, buat buat kalau kita lapar dan nggak punya duit, nasi jinggo itu adalah salah satu pilihan yang the best menurut gue. Itu gokil banget. Keren. Nah, gitu. Jadi nanti selain dari wisatanya, tempat-tempat objek wisatanya yang akan kita kunjungi guys satu persatu ya kan di daerah Bali, karena kebetulan di Bali adalah daerah rumah gue juga akan mengunjungi wisata-wisata kulinernya yang ada di Bali ini gitu loh guys. Jadi selain objek-objeknya, kalian juga bisa dapat rekomendasi tentang tempat makannya, baik tempat makan yang mewah kalau gue ada duitnya
ataupun tempat makan yang sederhana yang pas di kantong kalian. Nah makanya kalian subscribe channel ini dan tonton videonya sampai habis biar gue bisa dapat AdSense gitu loh guys. Jadi gue bisa ngebawa kalian itu ke tempat makan-makan yang mewah gitu. Jadi kalian bisa melihat kemewahan-kemewahan dunia ini gitu loh guys. Nah oke, daripada kita lama-lama ya kan, langsung aja kita mulai perjalanannya. Oit. Nah, sebelum kita mulai perjalanannya ada yang lupa nih ya kan. Nah, karena ini berhubung masih sedang dalam masa pandemi corona ya kan, masih kita harus waspada dengan corona karena memang banyak korban jiwa yang meninggal karena wabah ini. Jadi tetap buat kalian semua yang ingin bepergian kemana-mana, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke. Jadi walaupun John jalan jajan ini kemana-mana, John jalan jajan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pertama dengan selalu mencuci tangan. Mana nih? Wah kayaknya nggak ada nih. Kayaknya lagi ada di istri nih ininya nih sanitizernya. Oh ini sebentar. Jadi John jalan jajan selalu membawa ini ya kan, dari istri John jalan jajan nih. John jalan jajan dari istri John Malay. Gue selalu membawa ini ya kan, hand sanitizer, karena memang istri gue juga sangat amat dibilang parno ya cukup parno ya lebih ke waspada sih sebenarnya sih. Jadi selalu sedia hand sanitizer dan bini gue tuh selalu ingin kesehatan lah buat keluarganya gitu kan. Dia nggak mau mengambil resiko, jadi walaupun konten juga tujuannya kan kita kan untuk bahagia ya, untuk senang-senang dan menambah imunitas ya kan. Daripada kita stres, mending kita senang-senang, kita bahagia. Dengan adanya bahagia, hormon-hormon kita juga bisa mengeluarkan hal-hal yang positif sehingga imun kita juga bisa naik. Begitu sih kata penelitiannya ya kan. Jadi gue selalu membawa hand sanitizer, gue tetap menjaga protokol kesehatan, dan nanti di tempat tersebut juga gue akan menjauhi kerumunan. Dan gue selalu sedia ini, gue akan membawa ini nih guys. Ini gue punya masker medis ya. Itu langsung satu pak gue bawa nih nanti nih. Gue langsung bawa satu pak buat jaga-jaga gitu, dan gue selalu ganti, dan gue juga selalu sediain gitu guys. Ini gue juga akan membawa ini. Jadi ini adalah multivitamin ya kan. Multivitamin ini selalu gue minum, jadi biar imun gue terus terus stabil ya kan. Gue juga insya Allah bisa sehat dengan adanya ikhtiar dari yang gue lakukan ini, mudah-mudahan. Karena kan ya walaupun kita udah berikhtiar, hidup mati kan tetap di tangan Tuhan ya kan, bukan di tangan gua. Tapi minimal kita itu berikhtiar supaya nggak mati. Gitu aja guys. Gua ambil satu dulu deh. Nah ini gua ambil satu karena gua udah siap untuk berangkat ya kan. Gua tinggal ganti baju sedikit dan kita akan siap untuk menempuh perjalanan ke Ubud ya kan. Gue pakai dulu. Oke guys, gue udah siap nih untuk jalan nih. Gue udah siap banget untuk jalan. Jadi gimana kelanjutan dan keseruan dari gue dalam mengeksplor seluruh wisata-wisata yang ada di Bali? Langsung saja kita saksikan perjalanannya.
Jadi berarti aku mau bikin video Bali part 2. Ada tukang panjang sama tukang cilok. Ting spesial. Cuman biasa juga kacang dengan cilok. Hutan mangrove kawasan konservasi dilindungi. Kawasan konservasi. Hutannya namanya hutan mangrove. Kawasan konservasi, tanda kurung dilindungi. Ih, ngapain? Yang di frame juga dikonservasi ya. Ya sayang ya. Kawasan konservasi hutan mangrove. Ini udah belum? Ini udah. Di video ini udah. Belum di videoin. Hah? Kenapa kamu belum video? Udah. Coba deh kamu pencet tangannya. Lah ini kan 2 menit 38. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Gua Gajah di kawasan Gianyar dan gue udah beli tiket nih, 2 tiket. Sekarang Kasih kita lihat. masuk. Sekarang kita masuk. Harus pakai kain karena ini tempat suci. Yuk masuk. Ini aja, buka aja ininya, jaketnya. Bisa pakai jaketnya. Bisa nggak? Diikat. Iya. Udah. Harusnya bajunya
bajunya nggak usah dimasukin biar nggak kayak pakai sarung. Iya bajunya dimasukin aja. Ya boleh sih, cuma aneh aja. Yaudah biarin. Ini aku pegangin jaketnya. Tetap menjaga protokol kesehatan guys. Jadi yang belum tahu, di depan itu ada orang yang nyewain sarung, ya kan? Nyewain kain. Nah ini, cuman kalau kita sewa di depan itu bayar guys, di parkiran. Nah kalau misalkan mau yang gratisan, ya di tiket di pintu masuk gitu. Jadi ini disewain secara gratis. Ini bagus nih batu-batuannya. Ini apa sih? Ini batu-batuan apa ini namanya? Batu susun. Ini namanya batu susun kalau nggak salah. Masa? Setahu. Nah, jadi Gua Gajah ini adalah salah satu kawasan yang suci. Jadi kita nggak boleh sembarangan, harus menghargai dan menghormati adat istiadat yang ada di sini. Yuk. Oh, masuk ke dalam goanya tuh. Masuk ke dalam goanya tuh. Boleh dong. Iya, nggak tahu. Tuh orang kan pada masuk kan? Tuh. Emang itu wisatanya, masuk ke dalam goanya. Tapi harus di ini kan sama Nggak tahu, bayar lagi nggak? apa-apa dah, mau bayar lagi. Enggak, cuma di sini aja. Nanti aku foto-foto ya. Iya. Itu ada ikan tuh. Tuh ada ikan juga. Oh, ini gajahnya nih, foto di situ tuh. Mau foto-foto juga. Enggak, nanti aja kalau udah. Sini foto sini.
It's the gun. Beli es krim. Di sini ke pura boleh ke sana Mbak? Iya, makasih. Ada jalan ke bawah ya. Itu ada orang juga di bawah. Itu ada turis juga. Mas, tadi video yang saya minta. Oke. Dari batu ikat ya. Kalau saya ya dari sana ya. Berarti ada di sini. Kalau ini ibu tes ya, bawa tes, dokter itu kosong deh, ada kuman deh. Karena dokter itu. Saya
Nah guys, ternyata di sini juga ada air terjun. Wah, keren banget kan? Tuh, ada air terjunnya. Selain itu di sini juga ada Buddha Temple, ya kan? Kuil untuk Buddha. Oke. Gimana bentuknya? Kita lihat aja. Kita harus naik lagi nih ke atas nih, karena air terjun ini posisinya ada di bawah dan kuil Budanya, Buddha Temple-nya itu ada di atas. Jadi kita harus naik lagi sedikit untuk bisa sampai ke Buddha Temple. Oke, kita lihat. Yuk. Jalannya cukup melelahkan, tapi keren banget asli. Sumpah ini keren banget. Lihat. Kita lanjut naik ke atas. Ke atas. Naik ke atas. Mau foto nggak? Nanti. Nah. Nanti diomelin. Buka sedikit maskernya karena capek guys, gila. Pengap, jadi kayaknya harus dibuka sedikit maskernya. Dan kita lihat nih jalan di depan. Mau foto di batang bambu, di daun-daun kering. Itu masih jauh ke depan. Mana?
Es kelapa tuh mau itu minum tuh, mau nggak? Enggak. Kita memajukan. Aku dong katanya. Nah, gue capek banget guys hari ini jalan-jalan kemana-mana. Ya kan, kita tadi udah ke Goa Gajah ya kan. Jadi tempatnya seru banget. Jadi itu memang tempat-tempat wisata rohani, wisata-wisata adat yang luar biasa. Keren banget. Penuh dengan hawa-hawanya itu penuh dengan ketenangan di situ. Damai banget pokoknya gitu ya kan. Jadi kita juga tadi udah ngeliat air terjunnya ya kan. Kita udah ngeliat tempelnya di situ dan gokil banget pokoknya keren. Kita juga udah ngeliat Goa Gajahnya. Nah, gimana, seru banget kan? Nah, jangan lupa dong di subscribe, di like juga, serta di komen kira-kira John Malay ini harus ke tempat wisata mana lagi sih yang harus dieksplor. Dan sekarang John Malay lagi ada di hotel nih, pengen istirahat ya kan, pengen istirahat dulu. Karena besok John Malay masih akan mengeksplor wilayah-wilayah seputar seputar Ubud, Kintamani, ya akan mengeksplor ke situ lah. Dan John Malay juga bakal mengeksplor tempat makannya ya kan, luar biasa pokoknya. Jadi gua kasih tahu lagi kepada kalian, di sini adalah program baru dari Komuk Malay Channel ya kan, yang bertajuk John Jalan Jajan. Jadi di sini gua akan membawa kalian semua ke tempat-tempat wisata yang luar biasa keren ya kan. Untuk kali pertama ini, untuk awal-awal kita masih akan berputar di seputar Bali ya kan. Kenapa? Karena pertama di Bali itu memang adalah tempat aku merantau ke Bali. Jadi ya deket lah ya kan, ongkos juga nggak banyak. Gitu. Jadi kita akan memulai dari Bali dulu, karena di Bali juga selain dari tempat gua, di Bali juga merupakan salah satu pilihan destinasi wisata yang sangat digandrungi oleh seluruh masyarakat di Indonesia ya kan. Jadi cocok banget, siapa tahu bisa menjadi rekomendasi kalian buat kalian wisata, atau mungkin setelah menikah kalian ingin honeymoon ke sini ya kan, ya boleh aja gitu loh. Jadi siapa tahu bisa menjadi rekomendasi untuk kalian gitu loh, dari tempat wisatanya, hotelnya, sampai kulinernya gitu loh guys. Dan di tempat hotel John Malay ini luar biasa enak, luar biasa nyaman ya kan. Ini John lagi ada di ruang belakangnya, lagi ada di halaman belakangnya yang cukup menarik lah ya kan. Pokoknya keren, pokoknya asik lah gitu. Dan kira-kira gua besok mau kemana ya? Enaknya ya, menurut kalian enaknya kemana nih? Pokoknya di sekitar Ubud atau di sekitar Kintamani lah kita akan sambangi ya. Kita akan sambangi yo gitu. Dan jangan lupa juga tonton juga video-video Komuk Malay Channel yang lainnya ya kan, seperti video-video yang ada di atas ini nih. Mana nih? Di atas mana sih? Iya, di atas sini kan, bener. Iya, di atas sini. Gitu. Nanti muncul nih di atas sini nih rekomendasi videonya nih, Roman. Gitu. Jadi kalian jangan lupa tonton juga tuh video-video itu ya kan. Agar channel Komuk Malay ini bisa cepat-cepat di AdSense ya kan. Bisa cepat-cepat membawa pundi-pundi rezeki buat John nih, dan buat teman-teman di Komuk Malay juga nih ya kan. Karena bohong lah buat youtuber yang lain yang ngomong agar kita termotivasi untuk membuat video yang baik. Termotivasi karena duitnya bro ya kan. Nah, jadi tadi kan kita udah kesana ya, udah buat informasi juga kepada kalian. Ini ada sedikit informasi kecil tapi penting ya kan. Kesimpulannya adalah tempat itu adalah tempat wisata adat yang luar biasa ya kan, yang tenang banget, yang nyaman banget, yang oke banget. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah masuk ke situ tarifnya sangat murah.
Dan tentu saja karena di masa pandemi ini juga sudah melewati banyak protokol kesehatan, misalkan tidak boleh masuk kecuali memakai masker, ya kan. Dan di depan itu selalu ada air mengalir untuk cuci tanganmu itu yang habis garuk-garuk silit. Nah gitu guys, jadi selalu mencuci tangan. Di sana ada disediakan air yang mengalir untuk kalian semua mencuci tangan kalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tarif masuknya sangat amat terjangkau, sangat amat murah, sangat amat terjangkau untuk kalian sobat miskin mungkin yang mau mampir ke Bali, atau mungkin kaum backpacker bisa. Itu adalah salah satu rekomendasi destinasi wisata yang cocok banget untuk kantong kalian sobat miskin yang juga ingin jalan-jalan gitu. Yang ketiga adalah yang keempat adalah jika kita masuk ke sana, kita dianjurkan dan diwajibkan untuk menggunakan kain gitu loh. Nah ini nih informasinya nih, untuk kain ini nih. Jadi di sana itu jika kita nih naik motor baru masuk ke dalam parkiran Gua Gajah, di situ kalian akan langsung didatangi oleh banyak banget para penjual kain. Para penjual kain. Di situ kalian bisa beli kainnya karena bagus-bagus. Dan juga harganya cukup terjangkau. Dan juga di situ ada penyewaan kain yang berbayar gitu kan. Dan kain-kain yang dijual itu bisa disewakan dengan kalau nggak salah sampai 10-20 ribu gitu loh kan. Itu kalau kalian memang punya budget lebih, kalian bisa langsung nyewa di tempat, di orang-orang yang mendatangi kalian di waktu kalian parkir motornya atau parkir kendaraan, ya kan. Di situ kalian langsung akan disamperin, soalnya akan didatangi. Dan itu pilihan kalian bisa membayar dan menyewa dari orang-orang tersebut, dari mbok-mbok atau ibu-ibu tersebut. Atau kalian jika memang budget kalian sangat amat terbatas, kalian langsung masuk aja ke dalam. Tidak usah jika budget kalian terbatas ya, nggak usah nyewa di situ. Kenapa? Karena di objek wisata Gua Gajah juga menyediakan kain gratis gitu loh guys. Jadi kalian bisa pilih nih, kalian boleh menyewa kain dengan berbayar dengan orang-orang sekitar yang akan mendatangi kalian, atau kalian mungkin bisa juga beli kainnya, ya kan, untuk langsung dibawa pulang. Jadi selain kalian bisa pakai nanti untuk masuk Gua Gajah, kalian juga bisa jadi oleh-oleh kan buat pulang gitu. Atau kalau kalian memang budgetnya pas-pasan ya kalian bisa langsung masuk aja ke dalam, karena di tempat itu masuknya itu nanti setelah kita membeli tiket, nanti kita masuk lagi sedikit, itu ada cek tiket. Di tempat cek tiket itu nanti kita bisa mendapatkan kain secara gratis guys gitu. Jadi kalian gak usah khawatir. Buat yang punya dana dan budget, yang monggo kalian silakan kalian untuk menyewa yang berbayar dari rekan-rekan dan teman-teman semua yang ada di sana. Karena memang kita juga di sini kan lagi musim pandemi cuy, ya kan. Ya sedikit lah kita membantu perekonomian juga, karena mereka jujur aja, saya juga dapat nih cerita-cerita dari mereka tadi. Ya omsetnya juga sangat amat menurun drastis guys, sangat amat menurun drastis. Sehingga ya kalau bisa ya kalian sewa aja dengan yang berbayar gitu kan. Toh jika kebaikan kalian tebarkan, kebaikan juga nanti yang akan kalian dapatkan. Anjay gitu guys. Tapi jangan lupa, kalau misalkan kalian juga low budget ya nggak apa-apa ya kan, ya sama-sama susah. Mungkin kalian pengen happy aja, pengen wisata aja, ya udah nggak apa-apa, kalian bisa langsung gratis di pintu masuknya gitu loh guys. Dan karena ini juga di musim pandemi, gue sarankan dan gue himbau kepada kalian, gue ajak kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M, menguras, mencuci, itu mah 3M DBD ya. Jadi dengan cara mencuci tangan ya kan, terus memakai masker dan menjauhi kerumunan. Iya,
gitu loh guys. Jadi biar udahlah ya kan, cepet-cepet lah berhenti nih pandemi ini ya kan, nyari duit susah, hidup juga selalu was-was karena adanya virus ini ya kan. Apa-apa sekarang corona, apa-apa corona, sakit sedikit corona, kemana-mana rapid test, kemana-mana swab test, kan gak enak ya kan. Jadi untuk sementara ya kita menahan diri aja gitu, untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jika kalian misalkan pernah pakai masker ya, sekarang kita bandingkan saja ya kan, kalian mau pernah pakai masker atau nanti naudzubillah min dzalik kalau kalian kena penyakit gitu kan. Jadi masker ini tidak bisa menghentikan adanya wabah virus corona, tapi minimal masker ini bisa melindungi, atas izin Tuhan masker ini bisa melindungi kalian semua dari terkena infeksi virus corona gitu guys. Jadi memang tetap aja kita menggunakan masker, tapi tetap tidak bergantung pada masker ini guys. Kita hanya bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja ini adalah perantara kita berikhtiar supaya kita bisa terhindar dari yang namanya virus corona guys. Gitu loh. Nah, jadi jangan lupa, pokoknya kalian harus komen nih, komen selalu. Kira-kira John Malay ini untuk next episode ini kemana ya asiknya ya kan? Entah itu ke daerah pantai kah, atau ke danau kah, atau kemana kah ya kan. Pokoknya masih di sekitaran Badung lah. Boleh di Ubud, boleh di Kintamani, boleh. Pokoknya masih di sekitaran Badung. Kira-kira kemana nih ya kan, gitu loh. Siapa tahu kan bisa selalu menjadi rekomendasi kalian untuk pergi berwisata ke Bali ya kan. Kalau kalian misalkan mau rekomendasi objek wisata yang murah boleh, mau yang mewah boleh ya kan. Terus juga kalau misalnya kalian mau rekomendasi kulinernya, mau yang halal boleh, mau yang enak-enak boleh, mau yang khas Bali boleh, langsung di komen aja. Kalian mau yang mana ya kan, kalian mau dicarikan yang mana, yang khas, yang halal, atau yang mewah-mewah. Mewah-mewah, oke, punya duit aja gue aja. Gitu guys. Nah selain itu juga kalian juga bisa komen di bawah, kira-kira kalian itu misalkan dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari Sumatera mau datang ke Bali, mau berwisata ke Bali, kira-kira yang enak itu tinggalnya di hotel mana, budgetnya berapa. Itu kalian nanti bisa juga nih, nanti akan John Malay share ke semuanya di program ini. Cuma di program ini guys, informasinya lengkap pokoknya ya kan, mulai dari hotel, harga-harganya, kulinernya, sampai objek wisatanya guys. Pokoknya luar biasa. Nah di situ akan gua share semua kepada kalian gitu loh guys. Jadi pokoknya kalian tinggal duduk manis saja, tinggal nonton aja John Malay di acara John Jalan Jajan ya kan, di Komok Malay Channel. Kalian subscribe juga, dan kalian juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti bisa langsung masuk notifikasinya ke gadget kalian. Gitu loh, mudah kan? Mudah dong gitu loh. Dan juga biar John ini nanti ada budgetnya buat jalan-jalan guys, karena memang jalan-jalannya belum ada yang endorse guys. Siapa yang mau endorse ini ya, siapa yang mau endorse? Views masih sedikit, subscribe masih sedikit, makanya tolong dibantu guys. Gitu guys, aduh guys, gimana sih guys, gitu. Oke, gitu aja kayaknya. Ada capek juga nih John ini jalan-jalan kemana-mana ya kan. Kira-kira minggu depan gue bakal kemana ya? Ya kita lihat aja lah ya. Jangan lupa stay tune terus di Komuk Malay Channel. Komuk Malay.